Namanya Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee of Indonesia. Sebetulnya dulu orang familiar dengan istilah KOI, tapi sekarang di era saya itu kita merubah terminologinya itu dengan bahasa Inggris, yaitu NOC Indonesia. Komite Olimpiade Indonesia adalah representasi dari International Olympic Committee maupun Asia Olympic Council. Jadi kalau di dunia itu headnya itu namanya International Olympic Committee, baru kalau di Asia itu ada Olympic Council of Asia (OCA), baru di Indonesia ada NOC. Nah, di semua negara itu ada NOC. Jadi ada NOC Indonesia, NOC Singapura, NOC Filipina, NOC Jepang, NOC Amerika dan lain-lain. Pokoknya di semua negara itu ada NOC. Di setiap benua itu ada kontinentalnya. Jadi ada OCA, kan ada 5 benua kan. Ada benua Asia, Afrika, Panamerika, Oseania, sama Eropa gitu. Jadi dari 5 benua ini semua ada kontinentalnya gitu. Jadi ada nasionalnya, ada regionalnya, ada kontinentalnya, baru ada dunianya. Kalau di cabang olahraga itu ada National Federation, di Asianya ada ASEAN Confederation namanya, baru di dunianya ada International Federation. Nah, ini harus clear supaya kita paham bahwa pemetaan tata kelola olahraga di dunia itu memang berlaku umum gitu. Nah, siapa Komite Olimpiade Indonesia ini atau National Olympic Committee of Indonesia ini adalah representasi dari IOC yang dikemas dalam Olympic Charter namanya. Jadi kita masuk di dalam Olympic Charter. Jadi semua aturan, semua aktivitas yang kita lakukan itu referensinya berdasarkan Olympic Charter. Nah, Olympic Charter ini kemudian dimasukkan ke dalam hukum di setiap negara. Makanya supaya tidak mengecilkan namanya, gitu, saya tidak mengganti dengan KOI, tapi kalau dipanjangin namanya Komite Olimpiade Indonesia. Tapi kalau dipendekin namanya NOC Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita pas keluar, karena kan semua aktivitas kita di luar. Jadi semua atlet Indonesia yang mau berangkat keluar, itu ketika mereka menggunakan paspor, nah mereka harus ada izinnya dari Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Karena di luar yang tentunya kita bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dengan para pejuang olahraga kita. Waktu dulu balap sepeda namanya PBIC, sama-sama kita ketahui kan. Nah, PBIC kita metamorfosakan menjadi ICF, International Cycling Federation gitu. Kenapa? Karena orientasinya internasional. Kalau di nasional oke, gitu, orang mungkin familiar. Tapi kalau untuk di luar, kan orang luar juga pronunciation-nya atau pengucapannya juga susah. Makanya kita rubah, jadi sebetulnya nggak merubah, hanya translating dari Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kebetulan kalau di Komite Olimpiade memang yang resminya itu namanya NOC Indonesia. Gitu. Olimpiade Tokyo ini memang olimpiade yang cukup unik karena kita melaksanakan olimpiade di tengah extraordinary situation yang namanya pandemik corona ya. Dan banyak aturan-aturan yang baru dibuat atau sengaja dibuat khusus untuk di Olimpiade Tokyo ini. Contoh, umpama dari proses kualifikasi sangat unik karena banyak ada beberapa kualifikasi yang ternyata nggak bisa dilaksanakan karena pandemi corona. Terus kedua, proses dari kebiasaan Olimpiade, baik itu CDM meeting, DRM meeting yang biasa dilakukan secara langsung, sekarang tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi dilakukan secara virtual. Sekali lagi beradaptasi dengan situasi. Dan nanti pada saat keberangkatannya pun itu sangat dibatasin, bahwa tidak boleh ada penonton. Bahkan jumlah yang berangkat pun sangat terbatas. Karena kalau biasanya ada pasangan, sekarang tidak ada pasangan. Jadi kalau ketua baik itu dari perwakilan pemerintah, dari pemanggilan NOC dan lain-lain, itu hanya spesifik orangnya satu-satu gitu. Jadi jumlahnya sangat di-squeezing, hanya jumlah yang terbatas.
begitu juga dengan penonton. Nah, karena situasinya demikian, tentunya kita tidak mau menghilangkan hype. Dan saya harus yakin, sebagai ketua NOC, ya kan, saya harus yakin bahwa kita akan mendapatkan banyak medali di Olimpiade Tokyo nanti. Nah, untuk mendapatkan medali tentunya membutuhkan support dari masyarakat Indonesia. Kalau kita nggak bisa bawa, ya kita cari yang di sana. Kalau kita nggak bisa melibatkan di sana, kita libatkan secara virtual. Yang sementara ini yang kualifikasi ada yang pasti ya, ada menembak sudah qualified gitu, panahan sudah qualified, angkat besi sudah qualified, tentunya bulu tangkis juga sudah qualified. Masih ada beberapa yang masih berjuang sampai nanti bulan Juni atau Juli gitu baru kita tahu mana yang fix yang bisa ikut dalam kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo 2021 nanti. Jadi kita memotivate semuanya untuk mendapatkan medali. Jadi nggak ada hubungannya sama target-target. Karena kalau katakan pemerintah targetnya, oke, targetnya 1 emas, targetnya 2 emas gitu. Nanti patokan kita hanya itu gitu. Padahal kita kalau bisa, kalau 5 yang berangkat, 10 dapat emas. Atlet itu kan yang berangkat Olimpiade betul-betul sangat selektif. Itu atlet-atlet pilihan. Karena ini harus dibiasakan untuk masyarakat Indonesia. Olimpiade itu merupakan ajang yang paling prestisius, ajang olahraga yang paling tertinggi, yang selalu dinanti-nanti di dunia olahraga. Ini paripurnanya prestasi olahraga di setiap negara. Dan masih banyak orang yang masih belum mengerti gitu, bahwa untuk ikut di Olimpiade, untuk ikutnya aja itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Karena kita masih sibuk dengan games-games regional seperti SEA Games, games-games kontinental seperti Asian Games, atau yang segmented lah seperti IMAC, seperti Islamic Solidarity Games dan lain-lain. Tapi sebetulnya yang paling prestisius di dunia itu namanya Olimpiade. Di bawahnya Olimpiade namanya World Champion. Jadi kalau nomor yang Olimpik namanya Olimpiade, yang non-Olimpik namanya World Champion. Di bawahnya itu baru ada Asia Championship. Kita punya tim ice skating, ya kan? Kita punya tim hoki es gitu. Kita punya tim, mungkin yang ke depan kita akan punya tim curling gitu. Ada beberapa nomor yang memang kita bisa ikuti gitu. Dan ada di bawah Komite Olimpiade Indonesia. Saya kira teknologi sekarang udah nggak membatasin, ya nggak membatasin. Dan termasuk juga atlet-atlet Indonesia yang ada di luar. Jadi seperti ski itu kalau nggak salah ada beberapa atlet Indonesia memang mereka di luar, nggak di Indonesia latihannya. Gitu. Bentuk support kita yang bisa kita berikan kepada para atlet tentunya adalah dukungan, ya kan? Dukungan yang bentuknya bisa macam-macam. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dan tidak langsung juga sekarang bentuknya macam-macam. Ini 2021 ya, eranya udah sangat maju gitu. Kita bisa ada walaupun kita nggak ada di sana. Betul. Secara virtual gitu. Dan kalau yang ada di Jepang langsung, kita berharap bahwa orang Indonesia yang ada di Jepang itu bisa memberikan dukungan maksimal kepada para atlet kita pada saat pertandingan nanti. Kalau orang Indonesia yang tidak ada di Jepang bisa juga tetap memberikan dukungan secara maksimal secara virtual. Nah, nanti kanal-kanalnya akan kita siapkan dan kita akan kerjasama dengan semua teman-teman media yang akan kerjasama dengan kita. Kita sampai hari ini terus mengadakan melengkapi semua proses bidding yang sedang kita lakukan. Kita sudah 2 kali presentasi, kita siap-siap untuk masuki presentasi ketiga, materinya udah hampir lengkap dan kita melibatkan semua stakeholder. Hari ini kita sedang racing, jadi model biddingnya itu bukan beauty contest. Kalau dulu kan beauty contest, bahwa yang terbaik ini yang menang, sekarang enggak. Sekarang ini kayak balapan nih. Nah, yang balap nih sekarang di depan namanya Brisbane. Kita di belakang nih lagi kejar dia. Sampai tahun 2024, yang menang bisa kalah, yang kalah bisa menang. Gitu. Karena ini bukan beauty contest.
Jadi racing gitu. Terus ya dia meleng sedikit, tikungan kita makan lah gitu kira-kira. Kita punya pengalaman di Asian Games, Asian Para Games, dan legacy adanya di Gelora Bung Karno. Sekarang ini kompetitor kita Brisbane itu sebagai preferred dialog, kita sebagai continuous dialog, dia karena dia menang waktu, dia duluan. Kita belakangan nih masuknya gitu. Kita belakangan, di belakang kita juga masih banyak yang ngejar kita nih. Ini kayak balapan betul-betul kayak balapan mobil gitu. Jadi di belakang kita ada Qatar juga, ada ada China, ada Korea, unifikasi Korea Utara ke Korea Selatan, ada India dan lain-lain gitu. Semua balapan nih, saling mau menunjukkan yang terbaik. Nah, di kita ada legasi-legasinya. Pertama, Asian Games, Asian Para Games, karena saya terlibat langsung, jadi saya tahu bahwa kita punya kemampuan. Venue-venue yang disiapkan nggak perlu dibangun lagi karena udah ada semua. Ya, infrastruktur udah siap gitu. Atlet Village mereka nggak, jadi kan sekarang gini nggak boleh bangun-bangun baru. Nah, sekarang kita udah ada semua. Kalau tempat yang lain mungkin harus bangun-bangun, kita udah ada semua. Toh kalau kita harus bangun, yang bangun bukan karena Olimpiade. Nah, selain itu juga hampir di beberapa cabur cabang olahraga itu mereka sekarang udah cukup aktif untuk mengajak event-event internasional untuk diadakan di Indonesia. Jadi kompetisi internasional udah di Indonesia. Bahkan World Champion-nya itu di Indonesia. Kejuaraan dunia di Indonesia. Contoh seperti bola, basket, dan lain-lain. Di Indonesia ini kita punya pengalaman banyak untuk bikin-bikin event gitu. Dan di sini memang kalau orang melihat sepintas seolah-olah nggak siap. Tapi kita jauh lebih siap dari negara manapun. Kenapa? Karena sudah kita buktikan pada saat Asian Games dan Asian Para Games, dengan banyak keraguan yang diberikan kepada Indonesia, ternyata kita punya sukses yang besar. Sukses secara penyelenggaraan, sukses secara prestasi, sukses secara administrasi, dan yang terpenting sukses secara legacy. Gitu. Legacy kita yang paling utama adalah GBK. GBK pernah dipakai untuk pembukaan Asian Games yang pertama, pembukaan Asian Games yang kedua, pembukaan Asian Para Games yang pertama, dan insya Allah nanti akan jadi pembukaan Olimpiade yang pertama di Indonesia. Gitu. Itu betul-betul legacy, truly legacy. Proud Indonesia ya? Ya, bukan cuman proud, tapi semuanya kan gini. Ketika kita jadi tuan rumah Asian Games, kita aja tiba-tiba masuk ke dalam satu stages yang beda gitu. Nih sekarang kita jadi tuan rumah Olimpiade nih, dan betul-betul Pak Jokowi akan membuat sejarah baru. Kenapa? Karena presiden kita orang yang secara pribadi punya cita-cita untuk jadi tuan rumah event yang tertinggi di dunia dan merealisasikan secara langsung dengan menulis surat langsung kepada Presiden Thomas Bach. Itu unik juga. Biasanya yang bikin surat itu Presiden NOC gitu. Tapi saya waktu itu belum kepilih. Yang bikin surat malah presiden kita langsung gitu. Bahkan si panitia Olimpiade itu nanya, kamu dapat nggak dukungan dari pemerintah? Kalau ini pemerintahnya yang minta langsung, dan dukungan masyarakat Indonesia bisa kelihatan lah. Kita cukup confident ini 2032 waktunya masih panjang dan ekonomi Indonesia akan semakin hari semakin meningkat. Hari ini faktanya kita ekonominya juga sangat kuat gitu kan. Nah, apalagi nanti 10 tahun dari sekarang gitu. Saya pikir kita akan masuk ke level itu.